Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang isim mudzakkar, isim muannas, isim nakirah dan juga isim ma'rifat. Nah, yang pertama ada isim mudzakkar. Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan kata arti laki-laki. Contohnya seperti rajulun. Rajulun itu dikatakan sebagai isim mudzakkar karena ia menunjukkan kata arti laki-laki. Isim itu dapat dikatakan mudzakkar apabila ia tidak memiliki ciri-ciri muannas. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal. Nah, yang pertama itu penggunaan dhamir. Penggunaan dhamir jika mudzakkar itu huwa, jika muannas itu hiya. Yang kedua itu penggunaan isim isyarah. Hadza jika mudzakkar, hadhihi jika muannas. Yang ketiga penggunaan isim mausul khas, itu alladzi jika mudzakkar, alladzani atau alladzani itu jika muannas. Yang keempat itu penggunaan naat dengan menggunakan isim sifat yang berupa mudzakkar. Contohnya seperti ra'aitu rajulul karim. Nah, selanjutnya isim muannas. Isim muannas adalah isim yang menunjukkan kata arti perempuan. Contohnya seperti ja'at Fatimatun. Fatimatun itu dikatakan sebagai isim muannas karena ia menunjukkan kata arti perempuan. Isim muannas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, muannas lafdi. Muannas lafdi adalah isim muannas yang selalu disertai tanda muannas. Tanda muannas itu ada 3. Yang pertama, ta marbutoh. Contohnya seperti madrasatun. Yang kedua, alif maksuroh. Contohnya kubro. Yang ketiga itu alif mamdudah. Contohnya baydha'u. Nah, yang bagian yang kedua itu muannas maknawi atau muannas hakiki. Muannas ini adalah isim muannas yang tidak memiliki tanda muannas, tapi ia bermakna muannas. Contohnya seperti Hindun dan Zainabun. Yang ketiga ialah muannas majazi. Muannas majazi ini adalah isim muannas yang dikategorikan muannas secara bahasa, tapi sebenarnya itu bukan muannas. Contohnya seperti Syamsun dan Ainun. Baik, yang selanjutnya ada isim nakirah. Isim nakirah adalah isim yang pengertiannya bersifat umum dan belum tentu kejelasannya. Contohnya seperti rajulun. Kenapa rajulun? Karena rajulun ini tidak termasuk dalam kategori isim ma'rifat, sehingga maknanya pun masih bersifat umum. Isim nakirah itu memiliki ciri khas. Nah, ciri khas dari isim nakirah itu memungkinkan untuk ditambahkan alif lam. Contohnya seperti rajulun menjadi ar-rajulu, mar'atun menjadi al-mar'atu. Isim itu dapat dikatakan sebagai isim nakirah karena tidak termasuk dalam isim makrifat yang 6, yaitu isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim alam, isim yang ketambahan al-at, dan juga isim yang dimudafkan kepada isim makrifat. Dan selanjutnya yaitu isim makrifat. Isim makrifat adalah isim yang pengertiannya sudah jelas dan diketahui batasannya. Isim makrifat itu dibagi menjadi 6. Yang pertama isim dhamir atau kata ganti. Contohnya seperti huwa, huma, hum, ila akhirih. Yang kedua adalah ada isim isyarah atau kata penunjuk. Contohnya seperti hadza, hadihi, dan seterusnya. Yang ketiga ada isim mausul atau kata penghubung. Contohnya seperti alladzi, alladani, dan lain-lain. Yang keempat isim yang ketambahan al atau isim plus al. Contohnya seperti al-kitabu, al-ustadu. Contoh dari isim mudzakkar, isim muannas, isim nakirah, juga isim ma'rifat. Al-hadisu sabi' an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin ad-Dari radhiyallahu ta'ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Yang pertama itu isim mudzakkar. Isim mudzakkar itu contohnya seperti kalimat pertama an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin ad-Dari. Ausin itu menunjukkan arti isim mudzakkar karena ia laki-laki. Yang kedua isim muannas yaitu an-naswihatu. An-naswihatu itu isim muannas karena ia memiliki tanda muannas yaitu ta marbutoh. Yang ketiga isim nakirah. Contohnya seperti liman, kepada siapa? Itu dikatakan isim nakirah. Isim ma'rifat. Contoh isim ma'rifat ada di kalimat an Abi Ruqayyah. Abi Ruqayyah itu isim ma'rifat.
saya presentator kedua akan menjelaskan tentang isim domir, isim isyarah, isim mausul, dan al-muhalla bil alif wal lam. Baik, yang pertama isim domir. Pengertian isim domir. Isim domir adalah isim yang menunjukkan kata ganti. Terus pembagian isim domir. Isim domir dibagi menjadi dua, yaitu domir ada kalanya domir baris dan domir mustatir. Yang pertama domir baris. Domir baris adalah kata ganti yang tampak dan ada tulisannya. Domir baris ada dua macam, yaitu ada domir baris munfasil dan ada domir baris mutasil. Yang pertama domir baris munfasil. Domir baris munfasil adalah kata ganti yang tampak dan dapat berdiri sendiri. Domir baris munfasil dibagi menjadi dua, yaitu yang ada al-marfu, yaitu berkedudukan rofa. Contohnya huwa, huma, hum, dan seterusnya. Terus ada kalanya yang berkedudukan nasab al-mansub. Contohnya iya, iya, huma, iya, hum, dan seterusnya. Terus yang kedua domir baris mutasil. Domir baris mutasil adalah kata ganti yang tampak dan tidak dapat berdiri sendiri, harus disambung dengan kalimat lain. Domir baris mutasil dibagi menjadi dua, yaitu ada yang kalanya berkedudukan rofa, contoh ja'alna, artinya kami telah menjadikan. Terus ada yang berkedudukan nasab, contohnya ja'alallahu amilina bi kitabi, artinya semoga Allah menjadikan kami orang-orang yang mengamalkan akan kitabnya. Terus ada lagi yang berkedudukan dia, artinya bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, dan seterusnya. Sudah. Terus yang kedua ada kalanya domir mustatir. Domir mustatir adalah kata ganti yang tersimpan, tidak terlihat tulisannya, akan tetapi tetap dihukumi ada domir. Domir mustatir ada dua macam, yaitu domir mustatir jawazan dan domir mustatir wujuban. Yang pertama, domir mustatir jawazan. Domir mustatir jawazan adalah kata ganti yang tidak wajib tersimpan dalam sebuah kalimat fi'il, atau kata ganti yang posisinya memungkinkan untuk ditempati oleh isim domir. Domir mustatir jawazan terdapat pada fi'il madi atau fi'il mudhari yang menunjukkan orang ketiga laki-laki goib atau perempuan goibah. Contohnya Muhammadun hadoro, artinya Muhammad telah hadir. Lafaz hadoro menyimpan domir wa karena tidak ada fa'il berupa isim dohir yang jatuh sesudahnya. Hadoro Muhammadun artinya telah hadir Muhammad. Lafaz hadoro tidak menyimpan domir wa karena ada fa'il berupa isim dohir yaitu lafaz Muhammadun yang jatuh sesudahnya. Terus yang nomor dua ialah domir mustatir wujuban. Domir mustatir wujuban adalah kata ganti yang wajib tersimpan di dalam sebuah kalimat fi'il atau kata ganti yang posisinya tidak memungkinkan untuk ditempati oleh isim dohir. Domir mustatir wujuban terdapat pada fi'il mudhari yang menggunakan huruf mudhari'ah berupa hamzah, nun, dan ta. Hamzah yang menunjukkan orang yang berbicara tunggal, lil mutakallim wahdah. Contohnya ansuru artinya saya akan menolong. Lafaz ansuru pasti menyimpan domir ana. Terus nun yang menunjukkan orang yang berbicara bersama dengan yang lain atau mengagungkan diri sendiri, lil mutakallim al-ghair atau lil mu'azzam min nafsah. Contoh nansuru artinya kita sedang atau akan menolong. Lafaz ansuru pasti menyimpan domir nahnu yang menunjukkan orang yang diajak bicara laki-laki, lil mukhatab. Contoh tansuru artinya kamu laki-laki tunggal sedang atau akan menolong. Lafaz tansuru pasti menyimpan domir anta. Yang kedua fi'il amar yang tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jama, ya muannas mukhatabah, dan nun niswah. Contohnya ansuru artinya menolonglah kamu laki-laki tunggal atau nulungo sapa sira dalam bahasa Jawa. Catatan dalam mustatir wujuban terkumpul dalam bait nadom sebagai berikut. Wa min dhamiri raf'i ma yastatiru kaf'al wafiq nagtabit itashuru. Di antara kata ganti yang berkedudukan rafa terdapat kata ganti yang wajib tersimpan seperti kata ganti yang terdapat dalam lafaz if'al amar muf'al, wafiq fi'il mudhari dengan menggunakan hamzah mudhari'ah, nagtabitu fi'il mudhari dengan menggunakan nun mudhari'ah, dan dhamir yang terdapat dalam lafaz tashkuru fi'il mudhari dengan menggunakan ta mudhari'ah yang berfungsi mukhatab. Yang nomor 3 marji ad-dhamir, tempat kembalinya dhamir. Secara umum isim dhamir diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada yang mewakili mutakallim, orang yang berbicara, dan ada yang mewakili mukhatabun, orang yang diajak bicara, lawan bicara ini. Ada yang mewakili ghaibun, orang yang dibicarakan. Isim dhamir ada yang membutuhkan marji'ud dhamir, tempat kembalinya dhamir, dan ada yang tidak. Isim dhamir yang membutuhkan marji'ud dhamir hanyalah terbatas pada dhamir ghaib yang menunjukkan orang yang dibicarakan, sedangkan
untuk domir mutakallim, orang yang berbicara, dan mukhotob, lawan bicara, orang yang diajak bicara, tidak membutuhkan pada marji'ud domir. Contoh, ana ustadun, artinya saya adalah seorang ustadz atau guru gitu. Domir ana berkategori mutakallim, ia tidak membutuhkan tempat kembalinya marji'ud domir. Contohnya lagi, anta tilmidun, artinya kamu laki-laki tunggal adalah seorang murid. Domir anta berkategori mukhotob, ia tidak membutuhkan tempat kembalinya marji'ud domir. Terus contoh yang terakhir, ra'aitu rajula huwa tajirun, artinya saya telah melihat seorang laki-laki, dia adalah seorang pedagang. Domir huwa berkategori ghaib, ia membutuhkan tempat kembalinya marji'ud domir. Catatan, antara domir ghaib dan tempat kembalinya domir atau marji'ud domir harus terjadi kesesuaian mutabaqah dari segi mufrad, tasniyah jamaknya, dan mudzakkar muannasnya. Terus baik, yang selanjutnya isim isyarah. Pengertian isim isyarah. Isim isyarah adalah isim yang menunjukkan kata tunjuk. Pembagian isim isyarah. Isim isyarah dibagi menjadi dua, yaitu lil qarib dan lil ba'id. Lil qarib, yang pertama lil qarib, artinya menunjukkan dekat. Lil qarib ada dua macam, yaitu mudzakkar dan muannas. Yang mudzakkar dibagi menjadi tiga, yaitu ada mufrad, contohnya hadza, yang tasniyah, artinya contohnya hadani, yang jamak haula'i, yaitu isim mausul khas dan isim mausul mustarak. Isim mausul khas adalah isim mausul yang penempatannya sudah khusus sehingga tidak dapat ditempati atau menempati posisi yang lain. Isim mausul khas terdiri dari dua bagian, yaitu ada kalanya mudzakkar, ada kalanya muannas. Mudzakkar, yang pertama mudzakkar, isim mausul khas yang mudzakkar dibagi menjadi tiga, yaitu yang mufrad alladzi. Terus yang kedua tasniyah alladzani atau alladzaini. Terus yang ketiga jamak, contohnya alladzina. Contoh, ja alladzi yaktubu darsa, artinya seorang laki-laki yang akan menulis pelajaran telah datang. Yang kedua muannas, isim mausul khas yang muannas dibagi menjadi tiga, yaitu yang mufrad allati, tasniyah contohnya allatani atau allataini, yang jamak contohnya allati. Contohnya ja'atil lati taktubud darsa, ja'at allati taktubud darsa, artinya seorang perempuan yang akan menulis pelajaran telah datang. Terus pembagian isim mausul yang nomor 2 itu isim mausul mustarak. Isim mausul mustarak adalah isim mausul yang penempatannya masih bersifat umum sehingga dapat digunakan untuk mudzakkar muannas atau juga mufrad tasniyah jamak. Isim mausul mustarak ada dua macam, yaitu isim mausul mustarak yang pertama isim mausul mustarak yang akil, yang berakal, contohnya man, artinya kan manusia yang berakal. Contoh, itu may yaqra'ul Qur'an, artinya saya telah melihat orang yang akan membaca Al-Qur'an. Nah, terus yang kedua isim mausul mustarak ghairul akil, yaitu yang tidak berakal. Yang tadi kan yang berakal, sekarang yang tidak berakal, berupa lafaz ma, contohnya sami'tu ma quri'a minal Qur'an, artinya saya telah mendengar Al-Qur'an yang dibacakan. Terus yang C silatul mausul dan a'id. Setiap isim mausul pasti membutuhkan silatul mausul dan a'id. Silatul mausul adalah jumlah baik fi'liyah maupun ismiyah yang jatuh setelah isim mausul. A'id adalah isim domir baris atau mustatir yang terkandung dalam silatul mausul dan kembali kepada isim mausul. Contoh, ja'alladzi abuhu mahirun. Ja'alladzi ini termasuk jumlah fi'liyah. Alladzi, lafaz alladzi itu isim mausul, dan terus lafaz abuhu a'id atau domir baris mutasil. Terus yang terakhir lafaz terakhir mahirun termasuk silatul mausul atau jumlah ismiyah. Terus untuk selanjutnya, bab selanjutnya al-muhalla bil alif wal lam, isim dengan menggunakan alif dan lam. Isim dengan menggunakan al. Isim dengan menggunakan alif lam, al-muhalla bi al, adalah isim yang mendapatkan tambahan al sebelum mendapatkan nakirah dan setelah mendapatkan tambahan al sebelum mendapatkan tambahan al. Isim dimaksud bersatu sebagai isim nakirah dan setelah mendapatkan tambahan al, status isim berubah menjadi isim ma'rifat. Untuk memperjelas hal ini dapat dilihat perbandingan antara isim tanpa al dalam kurung nakirah dengan isim yang mendapatkan tambahan al atau ma'rifat. Contohnya isim ma'rifat. Contohnya pertama isim ma'rifat al-kitabu, artinya buku itu.
Terus isim nakirah contohnya kitabun, sebuah buku. Saya di sini akan memberikan beberapa contoh daripada isim domir, isim isyarah, isim mausul, dan al-muhalla bil alif wal lam. Sebelum itu saya akan membacakannya terlebih dahulu. Al-hadits sabi an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin ad-Dari radhiyallahu ta'ala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim rawahu Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihatu lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Qala al-Khattabi an-nasihatu kalimatun jami'atun ma'naha hiyazatul hadhi lil mansuhi lahu. Wakila an-nasihatu ma'khudhatun min nasaha ar-rajulu thawbahu idza khatahu fashabbahu fi'lan nasihi fima yataharrahu min salahil mansuhi lahu bima yasuddu min khalali thawbi. Wakila annaha ma'khudhatun min nasahtal asalah idza safaitahu min asy-syam'i shabbahu takhlisal qawli minal ghashi bi takhlisil asali minal khalti. Di sini contoh isim domir pada kitab ini, yes. Ini pada hadis ke-7 ini ada pada lafadz anhu. Nah, hu-nya di sini termasuk domir. Hu-nya di sini ini termasuk domir karena tidak dapat berdiri sendiri. Ini termasuk domir baris mutasil gitu. Sama halnya seperti lafadz alaihi wa alihi. Nah, itu termasuk domir baris mutasil. Nah, gitu. Terus kemudian contohnya isim isyarah. Isim isyarah di sini ada yang paling bawah pada lafadz hadhihi. Nah, hadhihi ini termasuk isim isyarah. Isim isyarah yang lil qorib. Nah, lil qorib sendiri kan ada dua, yaitu mudzakkar muannas. Nah, yang hadhihi ini termasuk yang muannas. Nah, gitu. Terus dan lainnya. Terus bab selanjutnya isim mausul. Contoh daripada isim mausul. Di sini ada lafadz man. Nah, ini liman gitu yang digaris bawahi. Nah, itu termasuk isim mausul. Tapi isim mausul yang mustarab, isim mausul mustarab. Lafadz man. Nah, terus selanjutnya al-muhalla bil alif wal lam, yaitu isim dengan menggunakan al. Ya, di sini contohnya banyak ya. Isim yang menggunakan al seperti halnya yang digaris bawahi ad-dinu an-nasihatu. Terus itu yang termasuk ma'rifat, isim ma'rifah. Nah, terus yang nakirah tanpa al, di sini ada pada lafadz ma'khudhatun yang digaris bawahi syarahnya yang nomor 3 dari atas ini ya, syarahnya ma'khudhatun. Itu termasuk isim nakirah. Terus yang bawah sendiri lagi pada lafadz raji'atun. Nah, itu termasuk isim nakirah. Itu ya, mungkin itu saja beberapa contoh yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isim alam, isim al-mudhof ila al-ma'rifat, serta idhofah. Yang pertama adalah isim alam. Isim alam adalah isim yang dipakai untuk menunjukkan nama, baik nama orang, tempat, bulan, ataupun yang lain. Seperti contohnya itu Muhammad, Ali, Aisyah yang menunjukkan nama orang. Yang kedua yaitu Makkah, Madinah, Jakarta yang menunjukkan nama tempat. Contoh yang berikutnya yaitu Ramadan yang menunjukkan nama bulan. Setiap isim yang menunjukkan nama, baik nama orang, tempat, bulan, ataupun yang lain, termasuk dalam kategori isim ma'rifat atau sesuatu yang sudah dikenal dan diketahui. Ciri-ciri isim alam yaitu unik dan spesifik, tidak umum, serta tidak dapat dirubah menjadi bahasa lain, tidak dapat diterjemahkan dalam bahasa lain.
Yang kedua adalah isim al-mudhaf ila al-ma'rifat, yaitu isim yang dimudhafkan kepada salah satu dari isim ma'rifat. Gampangnya adalah isim yang dihubungkan dengan kata benda yang sudah diketahui. Contohnya seperti kitabul ustad, yang artinya kitab pak guru itu. Kitab dimudhafkan kepada isim dengan menggunakan alif lam. Kitabuka, yang artinya kitabmu, dimudhafkan kepada isim domir. Kitabul hadal walad, yang artinya kitabnya anak ini, dimudhafkan kepada isim isyarah. Berikutnya ada idhofah. Idhofah adalah susunan yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf adalah isim yang disandarkan, sementara mudhaf ilaih adalah sesuatu yang disandari. Contohnya seperti Ja'a ibnul ustad, yang artinya anak pak guru itu telah datang. Lafadz ibnul ustad adalah idhofahnya, sementara ibnu sebagai mudhaf dan ustad sebagai mudhaf ilaihnya. Berikutnya ada pembagian idhofah. Idhofah terbagi menjadi dua, yaitu idhofah maknawiyah dan idhofah lafdiyah. Idhofah maknawiyah yaitu idhofah yang memperkirakan makna dari huruf jar fi, li, dan min. Yang pertama itu memperkirakan makna huruf jar fi. Contohnya seperti sholatud duhri, yang artinya sholat duhur. Nah, kata fi di sini artinya itu sama dengan pada. Jadi makna dari sholat fid duhri yaitu sholat pada waktu duhur. Berikutnya ada memperkirakan makna huruf jar li. Contohnya kitabul ustadi, yang artinya kitabnya pak guru itu. Dapat diperkirakan bahwa lil ustadi itu artinya untuk. Jadi arti dari kitabul ustadi adalah kitab untuk pak guru. Yang ketiga yaitu untuk memperkirakan makna huruf jar min. Contohnya khotamu hadid, artinya cincin besi. Nah, dapat diperkirakan bahwa min itu artinya dari. Jadi arti dari khotamul hadid yaitu cincin dari besi. Yang kedua ada persyaratan idhofah maknawiyah, yaitu yang pertama tidak boleh diberi alif lam, yang kedua tidak boleh ditanwin, dan yang ketiga apabila berupa jamak mudzakkar salim atau isim tasniyah maka nunnya harus dibuang karena nun tersebut adalah pengganti dari tanwin. Yang berikutnya ada syarat mudhof ilaih, yaitu harus dibaca jar. Seperti pada lafadz kitabul ustad, yang artinya kitabnya pak guru itu. Yang ketiga ada fungsi idhofah maknawiyah, yaitu ta'riful mudhof atau memakrifatkan mudhof, tahsisul mudhof atau mengkhususkan mudhof. Nah, idhofah maknawiyah itu dianggap memiliki fungsi ta'riful mudhof ketika mudhof ilaihnya berupa isim ma'rifat, dan dianggap memiliki fungsi tahsisul mudhof ketika mudhof ilaihnya berupa isim nakirah. Seperti pada kalimat kitabul ustad. Nah, idhofah ini tuh berfungsi untuk memakrifatkan mudhof karena mudhof ilaihnya atau kata ustad itu tadi merupakan isim ma'rifat. Nah, terus yang berikutnya ada idhofah lafdiyah, yaitu idhofah yang hanya secara lafaz saja dan tidak memperkirakan makna huruf jar fi, li, dan juga min. Persyaratan idhofah lafdiyah yaitu harus terbuat dari isim sifat seperti isim fa'il, maf'ul, isim sifat musyabahah bi ismi al-fa'il, serta isim mansub. Contohnya yaitu mudhof yang berupa isim fa'il seperti nasirul haq, yang artinya penolong kebenaran. Berikutnya syarat-syarat mudhof ilaih, yaitu harus dibaca jar. Yang kedua harus menjadi makmul dari mudhof. Contohnya seperti ja'a rajulun muallimul Qur'an, yang artinya telah datang seorang laki-laki yang mengajari Al-Qur'an. Nah, lafaz Al-Qur'an ini berkedudukan sebagai mudhof ilaih, tapi secara makna berkedudukan sebagai maf'ul bih. Sehingga contoh di atas memungkinkan lafaz tersebut diubah menjadi ja'a rajulun muallimul Qur'an, yang artinya telah datang seorang laki-laki yang mengajari akan Al-Qur'an. Lalu ada fungsi idhofah lafdiyah. Sebuah idhofah disebut sebagai idhofah lafdiyah, maka ia tidak berfungsi untuk memakrifatkan atau mengkhususkan mudhof, tetapi ia hanya berfungsi untuk meringankan dalam pelafatan.
Mudhof ilaih itu ada 4 macam, yaitu berupa isim dohir seperti kitabul ustad yang artinya kitabnya Pak Guru itu. Yang kedua berupa isim domir yang contohnya seperti kitabuka yang artinya kitabmu. Yang ketiga adalah berupa masdar muawwal, contohnya syahadatu alla ilaha illallah, artinya persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang keempat mudhof ilaih berupa jumlah, contohnya seperti min haitsu amrakumullah yang artinya dari segi yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Hukum i'rab idhofah, yaitu hukum i'rab rofa, nasab atau jar dari susunan idhofah terletak pada mudhofnya, sedangkan mudhof ilaihnya itu selalu berhukum jar, selalu memiliki hukum jar. Hal ini dapat dicontohkan dengan susunan idhofah ibnul ustad yang lafal ibnunya itu sebagai mudhof, sedangkan lafal ustad itu sebagai mudhof ilaihnya. Nah, variasi i'rab lafal ibnul ustad itu seperti contohnya itu ketika rofa, ia dibaca ja'a ibnul ustad, artinya anak laki-laki guru itu telah datang. Yang dalam bentuk nasab, ra'aitu ibnul ustad, artinya saya telah melihat anak laki-laki guru itu. Dan ketika dalam bentuk jar, marartu bi ibnil ustad, yang artinya saya telah berjalan bertemu dengan anak laki-laki guru itu. Di sini saya akan membacakan contoh hadis, yaitu mengenai nasihat. Al-hadisus sabi' an Abi Ruqayyah Tamimi bin Ausid dari radhiyallahu anhu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim rawahu Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Qala al-Khattabi an-nasihatu kalimatun jami'atun ma'naha hiyazatul haddi lil mansuhilah. Wa qila an-nasihatu ma'hudatun min nasuhar rajul sawbahu idha khotah fasabbahu fi'lan nasihi fima yataharrahu min solahi al-mansuhi lahu bima yasuddu min halalis sawb. Wa qila annaha ma'hudatun min nasahta al-asala idha safaitahu minal sam'i sabahu tahlisul qawli minal wasi bitahlisil asala minal khalti. Artinya, dari Abi Ruqayyah Tamim ibnu Ausin al-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Rasulullah menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan bagi para umat Islam pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Imam Khattabi berkata, nasihat adalah kalimat yang mengumpulkan kebaikan yang diperuntukkan bagi orang yang dinasehati. Ulama berkata, maksud dari agama dalam nasihat tersebut adalah bagi Allah, yaitu iman kepada Allah, tidak menyekutukannya, tidak mengingkari sifat-sifatnya, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna dan agung, serta mensucikan Allah dari segala kekurangan dan taat kepadanya. Nah, jadi itu menurut Ibnu Battal, hadis ini itu menunjukkan bahwa nasihat disebut sebagai agama dan Islam. Sesungguhnya agama itu terletak pada amal dan ucapan. Memberi nasihat itu hukumnya fardu kifayah, yang jika dilakukan oleh seseorang maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Jadi nasihat itu wajib sesuai dengan kadar kemampuan. Untuk contoh isim mudhof al-ma'rifat sendiri pada hadis ini yaitu pada lafadz li kitabihi yang artinya untuk kitabnya. Nah, kitab itu adalah isim mudhof yang ditambahi alif lam atau al dan dihubungkan dengan kata ganti ha atau hi yang menunjukkan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang contoh kedua yaitu pada ayat wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin. Nah, a'immah itu adalah isim mudhof yang ditambahkan alif lam juga lalu dihubungkan dengan kata al-muslimin yang menunjukkan makna jamak. Untuk contoh isim alam yaitu pada lafadz Abi Ruqayyah Tamimi Ausid dari al-muslimin, karena merupakan lafadz yang menunjukkan nama seseorang. Untuk contoh idhofahnya pada lafadz Abi Ruqayyah. Nah, kata Abi itu adalah mudhofnya dan Ruqayyah adalah mudhof ilaihnya. Rasulihi artinya rasulnya. Nah, rasul itu adalah mudhof dan hi sebagai tanda kepemilikan mudhof ilaih.
Sekian penjelasan dari kami bertiga. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.